kematian itu apa? Kematian hanyalah kematian tubuh. Ketika tubuh ditinggalkan oleh ruh. Betul? Ada beberapa kondisi orang mati. Perhatikan saya. Jadi ruh ditiupkan ke sini. Perhatikan saya. Ketika ruh ditiupkan ke sini ada 3. Ada nur insan, jiwa. Ada nur Muhammad, ada nurullah. Nah kalau nur insan ini nggak kenal dengan yang 2 ini, ketika mati, ini nur insan ditinggal. Di sini. Itu yang sebenarnya dengan mati dalam keadaan tersesat. Karena pembimbingnya pergi. Nah kenapa nurullah dan nur Muhammad meninggalkan nur insan? Karena saat itu nur insan gak mau kenal. Di situ perlu seorang guru yang bisa membimbing kita untuk mengalami syahadat suci. Sehingga nur insan itu bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah secara pengalaman, bukan dari kata-kata. Nah kalau nur insan sudah bersaksi pada nur dan nur Muhammad, maka saat mati ini belang aja. Sehingga tubuhnya kosong. Nah, lihat saya. Ketika nur insan gak kenal nur dan nur Muhammad, maka nur insan ditinggal di sini. Nah, ketika ditinggal di sini, itu yang disebut dengan alam kegelapan. Nah, ini nanti dikubur dulu. Nah, itu yang disebut dengan kegelapan dalam kuburan. Nah, nur insan ini baru bisa lepas dari tubuh ketika tubuh sudah benar-benar hancur. Menunggu masa yang lama. Nah, nanti nur insan ini, ketika sudah masuk ke ruang kehidupan ini, tetap akan ditangkap lagi oleh nur dan nur Muhammad untuk masuk lagi ke tubuh baru. Dan di situ dibimbing lagi. Sampai akhirnya suatu saat nur insan ini akan kembali kepada fitrahnya untuk memanunggal dengan alam asalnya, kembali ke asal. Itu namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak sesederhana itu, ya. Paham sampai sini? Oke. Jadi inginkah para sahabat di kelahiran yang akan datang, kalaupun harus lahir kembali, kita mati, ya, kematian dimulai seperti yang diceritakan oleh saya tadi tentang Lao Tse, tentang Jala Sutra, orang-orang yang berkesadaran. Saya mengambil contoh itu karena mohon maaf, saya tidak punya referensi yang lain. Ya, saya tidak punya referensi yang lain. Saya membahas itu karena itu yang saya punya referensinya. Karena saya pernah belajar kitabnya. Bahkan saya hafal kitab To Teaching. Hafal, ya. Jadi kitab To Teaching itu cerita tentang sat pertama, sat kedua, sat ketiga. Itu sama dengan martabat alam 7 kalau di ajaran leluhur kita. Nanti suatu saat saya bahas. Suatu saat, jangan sekarang, nggak cukup waktunya. Jadi kematian harusnya meningkatkan kesadaran, oke? Karena kematian adalah puncaknya kehidupan. Jadi mati itu kenapa kita jadi sedih? Nah kesedihan itu sebetulnya karena pakai wuh. Karena kita gak ngerti kalau kematian itu puncaknya kehidupan. Bahkan ketika ibu kita, ayah kita sudah repot, banyak penyakit kemudian mati, bukankah mati itu hadiah? Dibebaskan beliau dari segala rasa sakit. Nah kenapa jadi menangis? Ini yang tidak dimengerti. Bahkan ketika saya tidak menangis malah menganggap saya ini tidak berperasaan. Jadi saya itu harus menangis gitu. Kalau saya sudah mengerti begini. Kita itu ketika orang lain tidak seperti kebanyakan orang walaupun benar, kan dianggap salah. Betul? Oke, kematian adalah kenikmatan rasa mati selagi hidup yang panjang, bahkan memasuki keabadian. Ngerti? Nah, lihat saya kalimat ini agak berat nih. Kematian adalah kenikmatan rasa mati selagi hidup yang panjang, bahkan memasuki keabadian. Gini. Ini yang sudah belajar tentang mati sajroning urip sekarang. Kan kalian merasakan kenikmatan luar biasa, walaupun hanya beberapa detik saja. Menyaksikan alam yang sangat indah, luar biasa dalam diri, bukan? Kan suka pengen lama. Betul? Nah, sabar. Karena sekarang gak bisa lama. Karena kita masih bolak-balik antara kanan dan kiri, antara akhirat dan dunia. Nanti kalau sudah mati beneran, kanan terus. Maka itu yang di Quran disebut golongan kanan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Itu golongan kanan itu. Memasuki keabadian. Nah itu hanya berlaku untuk orang yang di dalam kehidupan sekarang sudah belajar mati selagi hidup. Artinya meneruskan perjalanan ketika di rahim ibu. Lihat saya, di rahim kita mati. Saat kita lahir, kita juga terus mengalami pengalaman persis seperti saat di rahim ibu. Paham ya? Paham ya? Gitu. Tapi kita juga bersyukur walaupun terlambat. Baru di usia tertentu kita mengalami kembali pengalaman seperti di rahim ibu. Jadi bedanya apa kalian dengan Lao Tse? Lao Tse mah tilahir keneh. Sadar teh. Kalian mah ada yang baru 60, 70, ya 80, gak apa-apa. Segitu juga mengalami. Itulah pentingnya mengalami itu. Ya, betul sekarang ngerti? Bersyukur dapat itu. Makanya kata Nabi, tidak ada ilmu setelah ilmu ma'rifat kecuali kesesatan. Ya, baik sekarang lihat saya semua. Itu kematian. Sekarang kita bicara kelahiran. Kelahiran itu ada 2. Satu kelahiran tubuh ketika dijemput oleh orang tua dari langit ke bumi. Siapa yang menjemput kita? Orang tua. Orang tua menjemput kita dari langit ke bumi. Nah, kalau kita dijemput dari langit ke bumi, pertanyaannya, kita ini makhluk langit atau makhluk bumi? Kita ini aslinya makhluk langit, sedang membara di bumi. Awas,
Kita tuh sedang memarah di sini, sedang dikaryakan di sini. Aslinya kita tuh makhluk langit, aslinya kita tuh makhluk cahaya, aslinya kita ini adalah makhluk rohani. Jadi salah kaprah kalau manusia mengatakan kita ini makhluk bumi yang sedang melakukan perjalanan ke langit. Salah. Kita ini makhluk langit yang sedang diperjalankan di bumi. Paham? Jadi tanya lagi sama saya sekali lagi supaya ngerti. Kita ini aslinya makhluk langit, makhluk bumi. Makhluk langit sedang dikaryakan di bumi. Kan kita ini kalau makhluk langit harus kembali ke langit. Siapa yang menjemput kita dari ke bumi? Ayah ibu kita. Siapa yang mengembalikan kita dari bumi ke langit? Disitulah pentingnya kita bertemu dengan seorang guru. Paham? Guru sejatilah yang bisa mengantarkan kita kembali dari bumi ke langit. Jadi walaupun kita masih di bumi ini, kita ini sudah jadi makhluk langit. Gitu. Itu yang disebut dengan wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi belum mati beneran pun sudah kembali. Karena di kehidupan sekarang kita sudah menemukan kesadaran. Ini agak berat ya kuliah hari ini. Jadi boleh nanti diulang-ulang di YouTube. Oleh karena itu maka itulah pentingnya teknologi. Bisa diulang. Kalau saya disuruh ulang-ulang sekarang gak beres-beres. Lanjut dulu. Ada dua orang tua. Satu orang tua yang menjemput kita dari langit ke bumi. Satu lagi orang tua yang mengantarkan kita dari bumi ke langit. Makanya ada dua yang harus kamu hormati. Satu orang tuamu, dua gurumu. Jadi yang disebut dengan kedua orang tua selama ini itu ayah dan ibu. Itu keliru. Itu satu orang tua, itu satu paket. Dan mal ayah mana? Mensabelah mah. Paham? Jadi orang tua ada dua. Satu orang tua yang menjemput kita dari langit ke bumi. Satu lagi orang tua yang mengantarkan dari bumi ke langit. Itulah kedua-duanya patut dihormati. Saya bukan minta dihormati, gak penting banget bagi saya. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Kalian mau menghina saya, mau muji saya, emang gue pikirin. Gak penting bagi saya. Ya. Nah oleh karena itu maka kita harus belajar menghormati kedua orang tua kita. Sama pentingnya. Nah sekarang kita tanya dulu, kalau begitu siapa manusia itu? Jadi manusia itu aslinya makhluk cahaya. Aslinya makhluk spiritual. Yang sedang dikaryakan di bumi. Jadi manusia bukan makhluk bumi yang sedang mengejar cahaya. Tetapi makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Jadi peringatan dari saya. Untuk semua yang sudah saya ajarkan bagaimana meniti ke dalam diri. Jangan pernah mengejar cahaya. Ya, jangan mengejar cahaya. Ya. Karena dikaryakan di bumi, maka diberi tubuh. Untuk apa tubuh? Tubuh ini fungsinya dua. Lihat saya. Satu, kendaraan yang bisa mengantarkan sang jiwa kembali ke langit. Dua, untuk berkarya di bumi. Karena berkarya di bumi perlu tubuh. Makanya leluhur kami di Tanah Priangan menyebut diri itu apa? Jisim abdi. Jisim kuring. Jisim itu jasmaninya. Kuring yang kakurung ku jasmani. Jadi itu sudah pengakuan bahwa saya satu paket jiwa dan raga. Paham ya? Nah oleh karena itu maka sadar kalian itu, kalau kalian itu satu paket, kau nguruskan sabelah. Jadi yang kalian urus terus aja raga, ari jiwa ente. Makanya lagu Indonesia Raya itu doa sebetulnya dari W.R. Supratman. Itu doa sebetulnya. Itu adalah harapan. Makanya di lagu Indonesia Raya yang pertama harus dibangun apa? Jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi Indonesia Raya ini akan bisa kita rayakan kalau kita benar ngebangunnya. Bangun dulu jiwamu, baru bangun badan. Karena apa? Kalau jiwa sudah sehat, badan ikutan sehat. Salah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Salah. Ketika jiwanya sehat, tubuhnya akan sehat. Ini sudah diriset oleh Dietrich Lincoln namanya. Ya, jadi kalau spiritual seseorang benar, maka fisiknya akan benar. Makanya kalau ada orang mengaku-ngaku belajar spiritual, kepala pusing, jantung berdebar-debar, perut mual, anus ambeien, begitu berdiri kunang-kunang, patut dipertanyakan spiritualnya. Karena kalau orang benar belajar spiritualnya, ketika tubuh spiritualnya sudah benar, tubuh mentalnya benar. Ketika tubuh mentalnya benar, tubuh energinya benar. Tubuh energinya benar, tubuh fisiknya benar. Maaf ya. Jadi maaf, saya bukan menghina. Kalau ada seorang guru mengaku dirinya itu spiritual, guru spiritual, tetapi dikit-dikit masuk angin, lagi ceramah, berarti ada yang nggak beres. Maaf ya. Oke, lanjut dulu. Ini yang berat-beratnya belum. Nah, lihat saya semuanya. Itu sebabnya, lihat saya. Untuk mencapai kesucian jiwa, maka kita harus telanjang.
Kapan kita telanjang? Bisa jawab? Sebutkan 3 waktu kalian telanjang. 1, ketika lahir. 2, ketika mati. Hiji deui. Pura-pura aja. Ya udah, nggak usah sebutkan, pokoknya situlah ya. Pura-pura. Kenapa malu? Ini masalah kita. Berbicara kebenaran malu. Padahal ya, mohon maaf, hubungan badan yang dilakukan dengan benar itu akan meningkatkan kesadaran. Itu yang disebut dengan mencapai super consciousness. Nanti karena harus ada kursus khusus tentang ini. Karena selamanya menganggap hubungan itu sebagai sesuatu yang kotor. Makanya begitu saya tanya, kapan kalian telanjang? Tengaku. Lahir katanya, kenceng. Mati, tah nu eta mah cari cing, hep. Di situ kita sedang mengalami kesejatian diri. Sebetulnya tanpa busana. Di situ identitas kita hilang. Di situ kita mengalami fana sebetulnya. Kalau benar cara melakukannya. Makanya di negara-negara beradab, seks itu dikenalkan dengan cara yang baik, cara yang benar. Kebanyakan mohon maaf, kita tidak mengerti urusan itu dengan benar. Lalu menganggap itu seakan-akan kotor, hanya sekedar memuaskan, padahal Tuhan tidak mungkin menciptakan itu hanya untuk merendahkan. Justru itu mencapai super consciousness kalau tahu ilmunya. Saya akan buka kursus itu, pasti pendaftarnya banyak. Udah pasti. Kalau urusan ranjang, wah udah, iya. Untung saja saya sampai hari ini nggak jualan obat kuat. Makanya ada lagu dari Ebit judulnya Untuk Kita Renungkan. Oleh karena itu saya mau nyanyi. Kalau suara saya fals, ya karena saya bukan penyanyi. Mau nyanyi aja udah bagus. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya, adalah Dia di atas segalanya. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum, berusahalah agar Dia tersenyum. Jadi, tugas kita di dunia ini membuat Tuhan selalu tersenyum. Makanya agama adalah cahaya, tapi banyak yang menjadikan agama jadi bahaya. Agama jadinya bukan mendamaikan, malah mengancam. Itulah ketika agama dianut oleh orang-orang yang tidak berkesadaran. Kita harus mewakafkan diri kita untuk membangun kesadaran beragama. Itu sebabnya di dalam agama itu sudah ada yang namanya toleransi. Di dalam agama itu sudah ada yang namanya menghargai dan menghormati perbedaan. Tetapi cara beragama yang kadang-kadang yang keliru. Jadi tidak perlu ada moderasi agama, karena agama sudah moderat. Yang perlu diadakan adalah moderasi beragama. Cara kita beragama harus dibenerin lagi. Kadang-kadang kita menganggap orang lain yang berbeda sebagai musuh, bukan sebagai mitra kita. Jadi harus telanjang. Paham? Nah, sekarang kapan kita telanjang? 1 saat lahir, 2 saat di tempat tidur, dan yang ketiga saat mati. Jadi, kenapa ini kok telanjang semua? Hanya orang yang telanjang saat dia mati yang selamat. Kan semua orang juga telanjang. Yes, telanjang secara lahir. Tetapi belum tentu secara lahir dia itu telanjang. Apakah dia sudah telanjang dari kemelekatan dia pada hartanya? Apakah dia sudah telanjang dari kemelekatan dia pada orang-orang yang dicintainya? No, belum tentu. Itulah pentingnya kita di dalam kehidupan sekarang belajar mati. Supaya kita bisa melepaskan dari sekarang. Makanya saya selalu mengajak, maaf ya, mungkin di BSI kita banyak sekali, di Bumi Sepatu Yakin banyak kegiatan.
Yuk kita ngebangun. Saya cuma mengajarkan kalian untuk telanjang. Karena kalau saya cuma mengajarkan ajaran-ajaran yang cuman enak didengar, hanya baik untuk dibicarakan, akhirnya kita kebanyakan berbicara baik, tetapi tidak melakukan kebaikan. Saya bikin BSI peduli. Yuk kita peduli. Lihat saudara-saudara kita yang tidak mampu. Lihat saudara-saudara kita yang tidak sekolah. Itu yang saya bangun sekarang. Jadi, yuk kalau mau ikut kapal ini, ikuti semua kegiatannya. Karena saya tidak akan mengajarkan yang salah. Saya mengajarkan yang sudah teruji. Kenapa? Karena kita mesti telanjang. Kata Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Kapan Tuhan tersenyum? Tuhan akan tersenyum saat kamu juga tersenyum. Kapan kamu tersenyum? Saat kamu bahagia. Saat kamu bahagia, ketika kamu bisa membahagiakan banyak orang. Setuju? Oke. Saya sedih sekali dengar cerita dari sahabat-sahabat yang datang ke Panti Werda. Ada seorang ibu bercerita, anaknya dia sekolahkan di sekolah tinggi, bahkan di universitas yang terkenal. Anaknya sekarang sudah menjadi seseorang. Dan ketika anaknya sudah menjadi seseorang, ibunya dititipkan di panti jompo. Dan dia tidak pernah menengok lagi ibunya. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Saya nggak tahu apa yang dia cari. Padahal itu adalah hajar aswadnya dia. Itu adalah ibu pertiwinya dia. Kalau ibunya saja ditelantarkan, kebayang ya orang ini seperti apa? Mungkin orang lain bisa ditelantarkan lebih gila lagi. Ibunya saja yang sakit, merasakan sakit ketika melahirkan dia, yang menumpahkan darah ketika melahirkan dia, yang hampir kehilangan nyawa untuk melahirkan dia, itu saja dia telantarkan. Maaf ya, suatu saat ada jamaah saya mau naik haji, dan ibunya sudah repot, dan ibunya itu kemudian dia titipkan. Saya bilang, kamu belum naik haji aja udah mabrur, udah mabur, bukan mabrur, belum naik haji aja udah mabur. Tuhan yang mana yang kamu layani? Bukankah ibumu itu adalah Tuhan yang nyata di hadapan kamu? Tuhan yang gaib kamu cari. Tuhan yang nyata kamu abaikan. Tapi dia tetap aja pergi ke sana. Pulang dari sana tidak berubah. Saya cuma mengatakan, rawat ibumu, itulah hajimu. Itu hajar aswad. Kamu memanjat hajar aswad di sana berkali-kali, gak ada artinya. Karena kau abaikan hajar aswad yang sebenarnya di sini. Itu. Banyak gak kesalahkaprahan seperti itu? Banyak. Yuk, saya ingin kalian suatu saat membaca buku ini. Buku ini ditulis oleh Osho tahun 2002. Jadi judul bukunya Sex Matters. From Sex to Super Consciousness. Buku ini bercerita tentang bagaimana, ya mohon maaf, hubungan itu bisa meningkatkan kesadaran. Di sini rahasianya. Saya cuma mencuplik sedikit dari buku itu, kata-kata beliau. Coba baca sama-sama, kita baca. Jika Anda berjalan tanpa busana di jalan, orang lain bisa marah pada Anda. Betul? Padahal Anda tidak melakukan apapun. Kemarahan itu bahkan lebih besar dibandingkan kemarahan yang ditujukan kepada seorang pembunuh. Ada seorang pembunuh di jalan, jelas dia pembunuh, merusak orang, menghancurkan nyawa orang, tapi karena pakai pakaian, lalu dianggap orang yang tadi berjalan tidak apa-apa, cuman karena telanjang menjadi masalah. Padahal si pembunuh ini tidak menjadi masalah, padahal sudah membunuh, cuman karena pakai pakaian. Mengapa ketelanjangan semata lebih mengundang amarah dibandingkan tindakan yang jelas merugikan orang lain? Apa pesan dari buku ini? Pesan dari buku ini sebetulnya, bagaimana ketelanjangan itu bisa mengantarkan kita untuk melepaskan identitas diri. Dan di situ kita justru akan mengalami super consciousness. Kita akan mengalami puncaknya kesadaran. Ada paradigma yang harus diubah. Kenapa? Ya, karena selama ini, mohon maaf, laki-laki dan perempuan dipisah. Bahkan di sekolah-sekolah tertentu, laki-laki perempuan dipisah. Apa yang terjadi? Laki-laki jadi senang ke laki-laki. Perempuan jadi senang ke perempuan. Siapa yang melanggar kodrat? Sekolah itu. Padahal semesta sudah mentakdirkan begitu. Laki-laki senang ke perempuan. Ketika sudah ada masalah, laki-laki senang laki-laki. Lalu orang tuanya meradang. Padahal orang tuanya yang mengizinkan anaknya diperlakukan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini sudah gampang sekali ya menyalahkan orang lain. Dan kita menganggap ketika anak-anak itu tidak melakukan surat menyurat, percintaan, dan dilanggar hak asasinya, dianggap dia mencapai kesucian. Padahal dia sedang dikerangkeng kebebasannya. Inilah karena kita, mohon maaf, masih menganggap urusan cinta ini kotor seakan-akan. Bukan sebagai berkah dari semesta. Maaf ya, saya tidak bicara terlalu dalam tentang ini karena nanti banyak yang belum siap untuk menerima pandangan saya. Baca aja bukunya sendiri, nanti simpulkan sendiri. Ya. Jadi ketelanjangan itu ada 3 kan? Oke? 1 saat kelahiran, 2 saat hubungan, dan 3 saat kematian. Lihat saya semua. Kita tidak bisa mengalami
pencerahan saat kelahiran. Ada kesempatan besar mengalami pencerahan saat hubungan. Oke? Tetapi itu pun tidak dialami banyak orang. Apalagi mengalami pencerahan saat kematian. Ternyata mengalami pencerahan saat kelahiran dan kematian itu hanya bisa dicapai oleh segelintir manusia saja. Peluang yang paling besar sebetulnya mencapai pencerahan ketika di area itu. Tapi itu pun tidak banyak yang bisa memanfaatkannya. Akhirnya apa? Di kelahiran tidak mencapai, di hubungan tidak mencapai, di kematian tidak mencapai. Habis semua kesempatan. Bagaimana caranya di kesempatan yang kedua itu? Disitulah sebetulnya harus ada yang namanya cinta. Dan cinta itu tanpa syarat. Kalau kamu baik pada saya akan baik pada kamu. Kalau kamu setia pada saya akan setia pada kamu. Kalau kamu mencintai saya akan mencintai kamu. Semuanya pangeretan. Nah, hubungan yang semacam itu dasarnya udah jelas, tidak mungkin bisa mengantarkan pada super consciousness. Ini masih saya rahasiakan ya, gak dibuka semua, biar penasaran. Enak aja, saya aja belajarnya lama. Jadi, mohon maaf, ketelanjangan yang saya maksud bukan sekedar ketelanjangan fisik sebetulnya, tapi ketelanjangan identitas. Merasa diri kita siapa? Coba bayangkan ya, kalau dalam sebuah keluarga, seorang suami menempatkan diri sebagai superior, dan pasangannya sebagai inferior, dan pasangannya itu tidak dianggap setara oleh dia, dan harus taat sama keinginan suami, apapun mau suami harus diikuti. Menurut saya tidak akan terjadi super consciousness. Hanya terjadi pelanggaran HAM. Di situ yang disebut dengan kekerasan seksual. Bahkan istri sedang tidur dibangunkan hanya untuk melayani ambisi dan hawa nafsu seorang suami. Dan kalau tidak pakai dalil-dalil, kalau tidak melayani kamu masuk neraka gitu. Eta istrinya keur sare, hees keur tiba diudangkeun. Luar biasa. Bagaimana bisa saling memberi kalau begitu? Hanya searah. Ya kan? Iya. Hanya searah. Tidak akan terjadi yang namanya peleburan, tidak akan terjadi yang namanya orgasme. Karena orgasme bukan bahasa seks, orgasme itu bahasa spiritual. Tidak akan terjadi peleburan di situ. Ya. Yang satu bahkan sambil tidur, yang satu aktif sendiri. Itu sudah kekerasan seksual itu. Tanu seri pang tarik kata. Pagawean gitu wae. Ini bagaimana bisa mencapai super consciousness? Ini spiritual. Saya bicara spiritual, saya bukan bicara seks. Karena tidak mungkin Allah menciptakan alat kelamin hanya sekedar untuk merendahkan kita. Semua yang Allah ciptakan itu semuanya adalah luar biasa. Tergantung cara kita memanfaatkannya. Itu selama ini kita tidak tahu. Dan kita juga tidak mau tahu, ya. Makanya oleh karena itu, ketelanjangan mengusik ego dan menyadarkan diri kalau manusia tidak boleh menjadi binatang. Karenanya manusia berupaya menutupi ketelanjangannya dengan berbusana. Kan binatang tidak. Tidak ada binatang pakai baju kecuali di film kartun. Ya toh? Ya. Jadi sebetulnya saat kita mengalami ketelanjangan itu, di situ kan sebetulnya ada pelepasan ego pada diri kita. Kita kembali ke fitrahnya. Itulah kita yang asli, tidak menggunakan topeng, tidak menggunakan baju. Karena kalau sudah menggunakan baju, apalagi baju-baju kebesaran, merasa kita status sosialnya lebih unggul daripada orang lain. Selama kalian masih seperti itu, kalian tidak akan mengalami kelahiran telanjang, kematian telanjang. Tidak akan mengalami itu. Makanya ketelanjangan kan dianggap aneh. Jangankan begitu, mohon maaf. Ketika kita rapi menggunakan baju dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya ditutup. Ketika melihat orang lain aja, mohon maaf, kepalanya tidak ditutup, kita menganggap itu aneh. Padahal keanehan itu yang menciptakan kita sendiri. Karena kita membangun paradigma, kalau ini benar, ini salah. Padahal benar salah penilaian kamu sendiri. Sebenarnya nggak ngerti esensinya apa. Betul nggak? Iya. Tahun 70, tahun 72, 75, ya, anak-anak gadis kita pakai kebaya, pakai kain asli orang Indonesia. Salamannya juga begini. Dan sekarang sudah tidak ada lagi. Hanya ketika ada upacara adat saja. Tuh. Padahal salaman begini itu udah luar biasa. Saya menyaksikan yang mempertahankan ini cuma Bali. Luar biasa. Dan kita tidak merasa sudah kehilangan identitas diri sebagai bangsa yang besar. Dan kita lebih mengagungkan budaya lain daripada budaya bangsa kita sendiri. Dan ketika sekarang ada orang lain yang menegakkan budaya asli Nusantara, malah dianggap aneh. Kita harus telanjang dulu, baru kembali dari titik awal. Menata kehidupan bangsa supaya kita kembali kepada jati diri bangsa kita. Para sahabat, di masa ketika binatang dianggap telah berevolusi dan menjadi lebih mirip manusia, ide mengenai ketelanjangan adalah suatu keanehan.
Dan hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan untuk diri. Maaf, ketika ada sebagian sahabat kita yang menggunakan ketelanjangan sebagai budaya dirinya sendiri, seperti di Irian, malah itu dianggap aneh. Padahal siapa tahu ya, mereka dengan telanjang seperti itu lebih mudah untuk menyatu dengan alam, merasakan alam. Betul nggak? Merasakan hawanya pegunungan langsung dengan tubuhnya sendiri. Siapa tahu mereka bisa jadi lebih spiritualis ya dari yang pakai jaket kayak saya. Nah ini saya cuma cerita sedikit aja soal ketelanjangan. Ini bukan cerita seks. Tapi saya sedang cerita bagaimana kita bisa melepaskan ketelanjangan justru. Ketelanjangan yang saya maksud adalah ketelanjangan seperti yang maksud oleh Ebit tadi, yang saya nyanyikan. Supaya kita tidak punya kemelekatan lagi. Lahir berkesadaran, hidup berkesadaran, kemudian mati juga berkesadaran. Hal ini berbeda dengan konsep membunuh, yang akan tetap menjadikan kita sebagai manusia. Maaf ya, ketika ada orang telanjang, mungkin kita menganggap aneh. Tapi ada orang yang membunuh banyak orang, dan masih ngaku manusia karena pakai baju. Itu dianggap biasa. Padahal jelas dia merusak tatanan kehidupan, bukan? Ada orang telanjang cuma nggak karena telanjang, Anda juga tidak terganggu, bukan? Dan dia tidak melakukan apa-apa. Itu dianggap lebih jahat daripada orang yang membunuh, padahal dia sudah jelas membunuh, cuma karena hari ini masih pakai topeng, masih pakai baju. Itulah kehidupan. Sudah kebalik-balik ya. Jadi oleh karena itu, ya ada 3 kematian yang bisa membuat manusia terjaga. Ya, 1 ketika lahir, 2 ketika menumbuhkan cinta, dan yang ketiga ketika mati. Nah sekarang saya tarik yang dimensi yang kedua itu, cinta bukan sekedar di tempat tidur tadi, tapi cinta dalam dimensi yang lebih luas lagi. Makanya saya tawarkan nih pada para sahabat, lahir tidak sadar, udah nggak apa-apa. Tetapi ada kesempatan kedua, mari kita agungkan dan gaungkan cinta. Cinta kepada sesama, cinta kepada manusia, cinta kepada hewan, cinta kepada tumbuhan. Dan itu yang diajarkan para leluhur kita, bagaimana mereka mencintai alam, mencintai semesta, bagaimana mereka menjaga keseimbangan alam.